Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erangga Bawas Ramadhani dengan NIM 23115421. Kali ini di mata kuliah Manajemen Strategi, saya akan menganalisis dan formulasi strategi bisnis. Ini adalah profil kelompok saya. Untuk profil perusahaan, namanya JMK 48, yaitu Jogja Minum Kopi 48. Nama dan bidang usaha, yaitu JMK 48, Coffee Shop and Co-working Space Modern, berbasis kopi specialty lokal, target pasar mahasiswa, profesional muda, dan freelancer usia 18-35 tahun di kawasan urban. Produk utama, kopi specialty, itu manual brew dan espresso base, light meal, dan paket kerja atau meeting space. Layanan pendukung, wifi cepat, ruangan meeting kecil, sistem pemesanan via aplikasi, dan program loyalitas. Untuk latar belakang, permasalahan, yaitu kopi shop umum di kota besar cenderung ramai dan bising, kurang nyaman untuk bekerja fokus. Yang kedua, ada banyak kedai kopi tidak menyediakan ruang kerja yang memadai, contohnya colokan terbatas atau wifi yang lambat. Yang ketiga, konsumen muda kesulitan menemukan tempat yang dengan kualitas kopi terbaik sekaligus suasana produktif. Untuk peluang, yang pertama, pertumbuhan gaya hidup kerja fleksibel, yaitu remote atau hybrid, meningkatkan kebutuhan ruang kerja alternatif. Yang kedua, tren konsumsi kopi specialty dan apresiasi kualitas kopi terus meningkat di kalangan urban. Minimnya pemain yang menggabungkan konsep coffee shop dan co-working secara konsisten. Untuk ide bisnisnya, yang pertama, coffee shop modern dengan suasana tenang, desain minimalis, dan fasilitas kerja yang lengkap. Kedua, kopi specialty, berkualitas dengan harga terjangkau, didukung program loyalitas digital. Yang ketiga, diferensial melalui pengalaman, zona fokus, meeting pot kecil, dan komunitas kreatif. Untuk visi, misi, dan core values, fondasi arah perusahaan, misi menjadi coffee shop pilihan utama bagi generasi muda urban untuk bekerja, berkarya, dan terhubung dengan komunitas melalui pengalaman kopi berkualitas. Untuk misi, menyediakan kopi specialty berkualitas dengan harga terjangkau, menciptakan ruang kerja yang nyaman, tenang, dan produktif, membangun komunitas melalui kegiatan, dan berkolaborasi lokal. Untuk core value-nya, yang pertama, quality, kualitas kopi dan layanan konsisten. Yang kedua, comfort, kenyamanan sebagian prioritas utama. Yang ketiga, community, membangun koneksi antara pelanggan. Yang keempat, sustainability, bahan baku dan kemasan ramah lingkungan. Yang terakhir ada creativity, inovasi menu dan pengalaman pelanggan. Terus di sini ada analisis pastel. Yang pertama, political regulasi UMKM dan kemudahan izin usaha kuliner. Kebijakan pajak F&B yang relatif stabil. Yang kedua, ekonomi daya beli kelas menengah urban meningkat. Inflasi bahan baku kopi perlu diantisipasi. Yang ketiga, sosial gaya hidup nongkrong dan kerja dari kafe menjadi norma baru di kalangan generasi muda. Yang keempat, teknologikal adopsi sistem pos digital, aplikasi loyalitas, dan pemesanan online semakin meluas. Yang kelima ada environmental, tuntutan konsumen atas kemasan ramah lingkungan dan sumber kopi berkelanjutan. Untuk yang terakhir, legal standar keamanan pangan atau sertifikat halal atau PIRT dan ketenagakerjaan perlu dipenuhi. Untuk Five Forecast Porter, ini persaingan antara kompetitor atau pusat tinggi
Banyak coffee shop independen dan waralaba bersaing di lokasi strategis. Terus ancaman pendatang baru yaitu modal awal relatif rendah, tetapi membangun brand butuh waktu. Yang ketiga, daya tawar pelanggan sedang tinggi. Banyak pilihan kafe membuat switch cost pelanggan rendah. Terus ada daya tawar pemasok sedang. Pemasok biji lokal cukup banyak, namun kualitas premium terbatas. Yang terakhir, ancaman produk substitusi sedang. Minuman kemasan, kopi instan, dan kafe rumahan jadi alternatif murah. Untuk analisis internal dan eksternal, internal, SDM, tim barista terlatih, namun jumlah staf masih terbatas saat jam sibuk. Yang kedua, teknologi. Sistem pos dan aplikasi pemesanan sudah berjalan, perlu integrasi loyalitas. Terus ketiga, operasional. SOP penyediaan konsisten. Kapasitas tempat duduk masih terbatas. Terus keempat ada keuangan. Arus kas stabil dari penjualan harian. Modal ekspansi masih terbatas. Yang terakhir, marketing. Aktif di media sosial, namun brand awareness di luar area inti masih rendah. Untuk eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu eksternal peluang dan eksternal ancaman. Untuk eksternal peluang, yang pertama pertumbuhan tren remote working dan co-working space. Terus ada ekspansi melalui kemitraan dengan kampus dan co-working hub. Yang terakhir, peluang kerja sama dengan petani kopi lokal. Untuk eksternal ancaman, yang pertama persaingan ketat dari coffee shop dan waralaba besar. Yang kedua, kenaikan harga biji kopi akibat fluktuasi pasar global. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen yang sangat cepat. Ini matriks IFE dan EFE. Di sini matriks IFE yaitu ada faktor internal, kualitas kopi, dan SOP konsisten. Itu berbobot 0,15 dan rating 4, skornya 0,60. Untuk brand dan suasana yang khas, itu bobotnya 0,12, rating 4, skor 0,48. Tim barista terlatih berbobot 0,10, rating 3, skor 0,30. Untuk kapasitas tempat duduk terbatas berbobot 0,12, rating 2, skor 0,24. Untuk brand awareness masih lokal berbobot 0,10, rating 2, skor 0,30. Untuk modal ekspansi terbatas berbobot 0,08 dan rating 1, skor 0,08. Untuk di totalnya, untuk bobotnya itu 1,00, untuk skornya 2,43. Untuk matriks IFE-nya eksternal, untuk tren remote working meningkat berbobot 0,15, rating 4, skor 0,60. Untuk pertumbuhan kopi specialty berbobot 0,13, rating 4, skor 0,52. Untuk kemitraan dengan kampus atau komunitas berbobot 0,10, rating 3, skor 0,30. Untuk persaingan ketat coffee shop itu berbobot 0,15, rating 2, skor 0,30. Untuk kenaikan harga bahan baku itu berbobot 0,12, rating 0, skornya 0,24. Dan untuk perubahan tren konsumen cepat itu berbobot 0,08, ratingnya 2, dan skornya 0,16. Untuk total keseluruhannya bobotnya itu 1,00 dan untuk skornya totalnya 2,12. Untuk analisis SWOT, untuk strength atau kekuatan, itu kualitas kopi spesialis konsisten.
kedua suasana dan desain ruangan khas, tim barista terlatih, loyalitas pelanggan, inti yang kuat. Untuk weakness atau kelemahan, kapasitas tempat duduk terbatas, brand awareness masih lokal, modal ekspansi terbatas, ketergantungan pada suatu lokasi. Terus ada opportunities atau peluang, tren kerja remote atau hybrid meningkat, pertumbuhan pasar kopi specialty, kemitraan dengan kampus dan komunitas, ekspansi ke kota sekunder. Dengan terakhir, threat atau ancaman, persaingan ketat, kopi shop dan waralaba, kenaikan harga bahan baku, perubahan tren konsumen cepat, dan kondisi ekonomi makro tidak stabil. Untuk strategi SWOT, strategi opportunity. Yang pertama, peluang kapasitas dan buka cabang baru di area kampus atau coworking hub, memanfaatkan brand yang sangat kuat. Yang kedua, kembangkan program kemitraan B2B dengan komunitas kerja remote menggunakan kualitas produk unggulan. Terus ada WO, Witness Opportunity. Yang pertama, gunakan dana dari kemitraan atau investor untuk menambah kapasitas tempat duduk. Yang kedua, membangun brand awareness lebih luas lewat kolaborasi dengan platform kerja remote dan komunitas digital. Terus ada Street Third. Yang pertama, pertahankan loyalitas pelanggan dengan program membership untuk menghadapi persaingan ketat. Yang kedua, kunci kontrak jangka panjang dengan pemasok kopi lokal untuk stabilkan biaya bahan baku. Terus ada weakness trade. Yang pertama, fokus efisiensi operasional di suatu lokasi unggul sebelum ekspansi agresif. Yang kedua, diversifikasi pemasok untuk mengurangi risiko ketergantungan dan fluktuasi harga. Untuk generic strategi Porter, pilihan itu cost leadership, diferensial terpilih, dan fokus. Alasan pemilihan diferensial, yang pertama sebagai bisnis baru, bersaing lewat harga murah, sulit melawan pemain besar yang dengan skala ekonomi. Yang kedua, diferensial melalui kualitas kopi specialty, suasana kerja yang nyaman, dan pengalaman komunitas lebih mudah membangun loyalitas. Yang ketiga, segmen target, profesional muda dan mahasiswa, lebih sensitif terhadap pengalaman dan kualitas dibandingkan harga semata. Untuk unsolved metric, itu yang pertama, market penetration meningkat, frekuensi kunjungan pelanggan lama melalui program loyalitas digital dan promo member. Kedua, produk development atau prioritas, mengembangkan menu baru, single origin, musiman, paket kerja atau meeting untuk pasar yang sudah ada. Yang ketiga, market development, membuka cabang baru di kota sekunder atau area kampus lainnya dengan profil pelanggan serupa. Yang terakhir, diferensial, ekspansi ke produk turunan seperti kopi, kemasan retail, atau pelatihan barista jangka panjang. Blue Ocean Strategy. Untuk Red Ocean, yang pertama, bersaing harga dan lokasi dengan kompetitor sejenis. Yang kedua, fokus pada pasar yang sudah jenuh. Yang terakhir, diferensial produk minim. Untuk Ocean Blue, menciptakan kategori coffee plus coworking yang minim persaingan langsung. Terus ada fokus pada pengalaman dan komunitas, bukan harga. Membangun ruang pasar baru yang belum tergarap. Untuk ERRC framework, itu eliminate antrian kasir lambat, reduce kebisingan ruang. Untuk RISE, kenyamanan dan wifi. Yang terakhir, create zona fokus dan meeting pot. Tujuan strategi 3 tahun.
Yang pertama, ekspansi cabang, membuka 3 cabang baru di area kampus dan coworking hub strategis. Kedua, pertumbuhan pendapatan, meningkatkan pendapatan tahunan rata-rata 25% per tahun. Yang ketiga, basis pelanggan loyal, mencapai 10.000 member aktif program loyalitas digital. Yang keempat, brand awareness, menjadi top of mind coffee shop untuk kerja di kota target. Yang terakhir, keberlanjutan, 100% kemasan ramah lingkungan dan sumber kopi bersertifikat. Ini untuk KPI-nya, saran pertumbuhan pendapatan. Indikatornya revenue growth rate. Targetnya lebih dari 25% per tahun. Terus ada ekspansi cabang. Indikatornya jumlah cabang baru beroperasi. Targetnya 3 cabang dalam 3 tahun. Terus ada loyalitas pelanggan. Jumlah member aktif dan repeat purchase rate. Targetnya tuh 10.000 member, repeat rates lebih dari 40%. Terus ada brand awareness, tingkat kesadaran merek atau survei, dan engagement sosial media. Targetnya top 3 brand recall di area target. Terus ada kepuasan pelanggan, customer satisfaction score. Itu lebih dari 4.5 sampai 5.0. Terus ada efisiensi operasional, food cost ratio dan waktu layanan rata-rata. Food cost kurang dari 30% layanan kurang dari 5 menit. Terus ada berkelanjutan, persentase kemasan ramah lingkungan, yaitu targetnya 100% pada tahun kedua. Nah, di sini ada roadmap implementasi, yaitu tahap pertama, fondasi dan penguatan. Kita optimalkan operasional cabang utama, meluncurkan aplikasi loyalitas digital, dan membangun kemitraan awal dengan kampus. Tahun kedua, pertumbuhan dan ekspansi, yaitu buka 2 cabang baru di area strategis, kembangkan produk baru, dan perkuat brand awareness regional. Untuk tahun ketiga, penguatan dan berkelanjutan, capai 10.000 member aktif, 100% kemasan ramah lingkungan, dan evaluasi peluang diversifikasi produk. Nah, untuk kesimpulan, ringkasan strategi, Kalma Coffee memposisikan diri sebagai coffee shop modern dengan diferensial melalui kualitas, kenyamanan, dan komunikasi. Strategi pertumbuhan diprioritaskan pada penetrasi pasar dan pengembangan produk sebelum ekspansi geografis agresif. Dan ketiga, pendekatan Blue Ocean, menciptakan kategori baru yang mengubah coffee shop dan ruang kerja produktif. Yang terakhir, tujuan 3 tahun didukung KPI terukur untuk memastikan evaluasi strategi berjalan sesuai target. Untuk rekomendasi utama, yang pertama, investasikan dalam program loyalitas digital sebagai prioritas tahunan pertama. Jalin kemitraan strategi dengan kampus dan komunitas kerja remote. Yang ketiga, pertahankan konsistensi kualitas sebagai fondasi differential brand. Yang terakhir, pantau KPI secara berkala dan sesuaikan strategi berdasarkan data performa. Oke, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.